Kami dari kelompok 8 kelas pendidikan biologi A 2019. Di sini kami akan melakukan praktikum isolasi DNA secara sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Di sini ada saya, Widiana Ziratunisa dengan NIM 3 digit dari belakang 007. Saya Afifah Aulia dengan NIM 3 digit dari belakang 019. Saya Trisna Nidita dengan NIM 3 digit dari belakang 034. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan, serta bagaimana langkah kerja dalam proses isolasi DNA secara sederhana ini? Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada alat. Di sini alat yang dibutuhkan ada plastik clip atau zipper bag, yang mana fungsinya sebagai tempat untuk menghancurkan sampel buah pisang biar hancur dengan sempurna, dan juga sebagai tempat untuk mengombinasi antara sampel pisang yang sudah dicampur dengan buffer lisis. Selanjutnya ada gelas kaca bening. Di sini fungsinya sebagai penampung yang digunakan untuk mengaduk mencampur bahan buffer lisis, yakni ada air atau aqua, sampo atau sabun mencuci piring, dan juga garam, dan berfungsi sebagai penampung cairan filtrat hasil saringan dari sampel pisang yang sudah dicampur atau dihomogenasi dengan buffer lisis. Next, ada corong gelas. Di sini fungsi dari corong gelas sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan hasil filtrat dari sampel pisang yang sudah dicampur atau dihomogenasi dengan buffer lisis ke dalam gelas. Selain itu juga sebagai alat bantu untuk melakukan penyaringan, di mana sebagai tempat meletakkan kertas saring. Next, selanjutnya ada kertas saring, di mana fungsinya untuk menyaring hasil filtrat dari sampel pisang yang sudah dicampur atau dihomogenasi dengan buffer lisis, di mana kertas saring ini juga untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan dan untuk memisahkan antara zat terlarut dari zat padat. Next, ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur untuk mengukur volume cairan yang diinginkan, yakni di sini ada volume air atau aqueous, volume sampo, volume sabun mencuci piring, dan volume alkohol atau etanol dingin. Next, ada pita tetes. Ya, fungsinya untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain. Next, ada sendok teh. Di sini fungsi sendok teh sebagai pengaduk. Next, ada timbangan. Ya, fungsi timbangan untuk mengukur massa dari suatu benda, yakni mengukur massa dari buah pisang dan juga garam. Next, ada ballpoint. Fungsi dari ballpoint untuk menghaluskan sampel pisang dengan cara menggiling agar sampel pisang lebih optimasi atau mencapai hasil yang optimal. Next, ada pisau. Ya, pisau di sini berfungsi untuk memotong sampel pisang. Selanjutnya ada tisu. Tisu di sini berfungsi untuk mengalirkan atau membersihkan alat. Next, yang terakhir di sini ada botol UC. Ya, fungsi dari botol UC ini sebagai tempat untuk isolasi DNA. Ya, itu tadi merupakan alat-alat yang digunakan dalam praktikum isolasi DNA secara sederhana. Selanjutnya, mari kita simak video bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum isolasi DNA secara sederhana. Yang kedua ada bahan. Di sini bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada air mineral atau aqueous, yang mana fungsinya sebagai bahan campuran untuk membuat buffer lisis A dan buffer lisis B. Selanjutnya yang kedua ada buah pisang. Ya, buah pisang ini fungsinya sebagai sampel isolasi DNA. Next, yang ketiga ada garam. Garam di sini berfungsi sebagai bahan campuran untuk membuat buffer lisis A dan buffer lisis B. Selain itu berfungsi untuk melisiskan atau menghancurkan sel. Next, ada sampo non-conditioner. Fungsinya sebagai modifikasi bahan campuran untuk membuat buffer lisis A. Selain itu berfungsi untuk denaturasi protein. Next, ada sabun mencuci piring. Di sini digunakan Sunlight, yang mana fungsinya sebagai modifikasi bahan campuran untuk membuat buffer lisis B. Selain itu berfungsi untuk denaturasi protein yang ada di dalam sel. Next, yang terakhir ada alkohol 95%. Alkohol ini berfungsi untuk memurnikan DNA dari protein atau karbohidrat. Ya, itu tadi merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum isolasi DNA secara sederhana. Setelah mengetahui apa saja alat dan bahan yang diperlukan, langsung saja kita lanjutkan pada langkah kerja yang harus dilakukan dalam praktikum ini.
melakukan isolasi DNA secara sederhana, terlebih dahulu kita siapkan larutan buffer lysis. Pada kegiatan ini akan digunakan dua macam komposisi buffer lysis supaya dapat dibandingkan efektivitasnya. Untuk pembuatan larutan yang pertama yakni buffer lysis A dengan cara memasukkan masing-masing komposisi campurannya ke dalam gelas. Di sini yang pertama ada air mineral atau aquades sebanyak 180 ml. Kemudian kita tambahkan 20 ml sampul nitrogliserida. Dan yang terakhir kita tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk menggunakan pengaduk hingga larutan buffer tersebut tercampur dengan rata. Untuk pembuatan larutan kedua yakni buffer lysis B dengan cara masukkan masing-masing komposisi campurannya ke dalam gelas. Yang pertama ada air mineral sebanyak 190 ml. Kemudian kita tambahkan 10 ml sabun pencuci piring. Dan yang terakhir, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk menggunakan pengaduk hingga larutan buffer tersebut tercampur dengan rata. Next, ke tahap selanjutnya, di sini kita bisa mengambil sampel buah pisang yang telah dipotong kecil-kecil dan ditimbang seberat 80 gram. Kemudian, masukkan potongan buah pisang ke dalam plastik klip. Baik, jika sudah dimasukkan, kemudian hancurkan buah pisang menggunakan tangan. Untuk optimasi penghancuran buah pisang, kita dapat melakukan penggilingan dengan menggunakan bolpen. Baik, setelah sampel hancur dengan sempurna, tambahkan 20 ml buffer lysis A pada sampel yang pertama. Kemudian, tambahkan 20 ml buffer lysis B pada sampel yang kedua. Jika sudah dimasukkan, tutup klip kembali. Selanjutnya, homogenasi masing-masing sampel selama 22 menit. Kemudian, masukkan filtrat ke dalam masing-masing botol sebanyak 20 ml. Next, siapkan 2 gelas dan corong. Gelas yang pertama untuk sampel A dan gelas yang kedua untuk sampel B.
Masukkan kertas saring yang telah dibasahi dengan menggunakan air mineral ke dalam corong gelas. Tuang sampel yang telah dihomogenasi dengan buffer lysis A ke dalam corong yang telah dilapisi kertas saring. Hindari menekan kertas saring untuk mempercepat proses penyaringan. Selanjutnya, tuangkan sampel yang telah dihomogenasi dengan buffer lysis B ke dalam corong yang telah dilapisi kertas saring. Hindari menekan kertas saring untuk mempercepat proses penyaringan. Selanjutnya, tambahkan etanol absolut sebanyak 2:1 ke dalam botol UC secara berhati-hati melalui dinding botol. Dari kegiatan praktikum isolasi DNA secara sederhana yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahwa proses isolasi DNA memiliki 3 tahap, yakni yang pertama ada tahap ekstraksi, dan yang kedua ada tahap purifikasi, dan yang terakhir ada tahap presipitasi. Pada botol isolasi DNA dengan menggunakan buffer lysis B menghasilkan benang-benang berwarna putih yang merupakan DNA yang terkondensasi lebih banyak daripada botol isolasi DNA dengan menggunakan buffer lysis A. Sehingga jika dibandingkan efektivitasnya sebagai komposisi buffer lysis dalam proses isolasi DNA, sabun mencuci piring lebih efektif daripada sampo non-conditioner. Sekian video praktikum isolasi DNA dari kelompok kami. Apabila terdapat